Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fadila. Saya hari ini akan menjadi host dengan Prof. Rizan Rusli. Kami sebelumnya minal aidin wal faizin, Prof. Apa kabar, Prof? Hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, kita akan mulai bincang-bincangnya ya, Prof. Dari materi yang pertama, saya akan menanyakan dari pihak DEMAF. Kami mendapatkan informasi bahwa akan diadakannya PBAK 2020. Apakah itu benar, Prof? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan adik-adik dari Psikometik ini ya. Psikometik ini saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada adik-adik semua, baik dari Psikometik, kemudian dari BEM, DEMAF, LPS, dan sebagainya. Mohon maaf lahir batinnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan adik Rizka tentang PBAK bagi masa baru, ya, PBAK ini adalah kegiatan yang mesti dilakukan dan dilaksanakan. Ya. Menjadi persoalan sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19 ini, apakah tetap diadakan atau tidak? Tetap diadakan. Ya. Tapi lain cara. Sebagaimana adik-adik kuliah itu dari tatap muka ke daring, PBAK juga begitu melalui daring. Zoom teknisnya nanti akan disampaikan. Jadi kalau untuk fakultas, ya rata-rata kita kan mahasiswanya sekitar 150 dan 200-an orang masa baru, itu bisa melalui Zoom. Nah, bagaimana dengan universitas? Dia juga melalui aplikasi Zoom, dan mungkin ada terminnya angkatan mungkin fakultas A, B, C bergabung satu waktu, kemudian lanjutkan fakultas C, D, E di satu waktu lagi, atau bisa jadi nanti ini teknis ya, bisa jadi Zoom plus YouTube Win dan Patah atau Facebook atau apa, itu kan teknis ya. Jadi kalau PBAK tetap dilaksanakan di mahasiswa baru kita melalui sistem daring. Oke. Kalau misalnya COVID-19 udah selesai nih, Bro, apakah PBAK-nya masih daring atau kayak tahun-tahun kemarin? Kalau melihat sekarang, kondisi sekarang ini COVID-19 ini akan belum selesai, apalagi kita masuki new normal ya. Apa maksudnya normal? Adalah hal-hal baru, kegiatan baru yang mesti dilakukan seperti social distancing, dekatan tidak boleh lagi. Kalau PBAK itu kan banyak pendampingan itu tidak boleh. Nah ini kendala. Nah ini maka ke depan PBAK ini tetap dilakukan tapi sistem daring. COVID-19 meskipun tidak ada dan kehidupan baru ini akan dilakukan. Kita aman, apa segala macamnya itu tetap. Kalau PBAK yang kemarin kan ada itu Prof, ada kayak informasi dari dosen-dosen. Nah, bagaimana itu kalau daring itu, Prof? Ya bisa sama aja kuliah kan tapi daring juga bisa kan, no problem. Kegiatan Iya, tetap dilakukan, ada penyampaian materi kan, ada penyampaian materi ya, itu melalui langsung oleh siapa saja nanti pematerinya, dan mahasiswa mengikuti, ya minta dari rumah, entah dari mana, yang penting dia ikut dan ikut terdaftar. Tetap, saya pikir itu no problem. Itu kuliah juga, nggak masalah. Jadi intinya PBAK Tetap, tapi dalam sistem daring, ya, online. Oke. Yang materi kedua nih, Prof, tentang UKT. UKT ya. Kan dari pemerintah ada surat edaran nih, Prof, bahwa UKT akan diringankan untuk mahasiswa. Apakah pihak Universitas UIN
melakukan itu, Prof? Oke, begini adik-adik, ini terkait dengan sistem keuangan negara. Ya. Rektor terutama sudah membaca ada edaran dari Gubernur, ya, dan ini menjadi tambahan bahan bagi rektor untuk disampaikan ke kementerian. Nah, mengapa kementerian? Karena kita ini masih menginduk ke kementerian, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa semau kita, tidak bisa. Harus ada aturan-aturan bagaimana caranya untuk meringankan, bagaimana caranya untuk ya, kalau menghapuskan tidak mungkin, ya. Bagaimana untuk meringankan atau mungkin sistem cicil atau sistem penundaan pembayaran. Kalau dulu kan sudah ada batas, ada waktu-waktu tertentu ya sistem bayaran ini. Nah, karena masa pandemi ini mungkin keringannya itu adalah memperpanjang masa pembayarannya, atau bisa jadi nanti ada cicilan, ya. Jadi itulah bentuk keringanannya. Bukan meringankan kayak misalnya UKT-nya 2 juta jadi 1 juta, bukan kayak gitu. Itu salah satu bentuk, tapi itu kan ada tema lain. Contohnya gini, mahasiswa kuliah kan sistem, insya Allah kedepannya masih sistem online, ya, sistem tidak tatap muka ada, cuma mungkin kalau persentasenya tatap muka ini sekitar 30-40%, selebihnya itu daring, ya. Bagaimana cara membantu mahasiswa untuk kota? Kalau dikasih uang, ini secara keuangan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cara gimana? Kemungkinan besar nanti ada kerjasama UIN dengan provider, ya. Nah, mahasiswa diminta untuk membeli SIM card provider itu, sehingga begitu nanti akan didaftarkan nomornya itu ke UIN dan UIN akan mendaftarkan ke provider. Begitu kita menggunakan nomor itu, provider langsung pembayaran tidak membengkak. Itu bentuknya. Dan itu lebih aman bagi semuanya. Jadi kalau dikasih kira nih 50.000, ini 50.000, pertanggungjawabannya bagaimana? Karena keuangan kita ini ada aturan-aturannya, tidak mau semau kita, mau. Jadi keringanan itu macam-macam. Keringanan boleh jadi, ini kan belum ada keputusannya. Yang penting itu adik adalah keputusan Menteri Agama. Kita mengunduk ke sana. Kalau tidak ada keputusan Menteri, mana? Tentunya para rektor itu merasa ingin mengapresiasi apa yang diinginkan oleh mahasiswa, tetapi bertentangan aturan, atau bagaimana? Ini yang menjadi kendala. Ya, semua pimpinan juga tidak mau mengambil risiko, ya. Makanya sekarang ini masukan termasuk surat gubernur itu sudah disampaikan ke kementerian. Nah, kementerian kan bukan hanya mempertimbangkan satu uang tinggi, dia harus mempertimbangkan keseluruhannya. Ini tidak bisa harus sama, tidak bisa. Dan lagi mungkin ada adik mendengar, oh dari perguruan tinggi ini ada bantuan para mahasiswa. Ada perguruan tinggi itu macam-macam, ada levelnya, bukan level apa. Ada status hukumnya macam-macam. UGM, ya, anak saya di sana, ya, itu beda aturannya dengan kita ini BLU, Badan Umum. UGM itu bukan BLU, dia sudah badan hukum, apa istilahnya, badan hukum usaha negara, apa itu BH apa itu. Ya, itu punya kebebasan bagi UGM. Kalau kita tidak bisa bebas, karena kita masih menginduk kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama juga harus mematuhi apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Tak bisa semaunya. Nah, oke. Itu jadi keringan-keringan itu insya Allah ada, cuma bentuknya bagaimana ini masih dalam pembicaraan oleh pihak rektor. Masuk ke materi 3 di Prof tentang pemindahan beberapa fakultas dan prodi ke kampus B. Kan UIN Radenfanta sedang lagi ada pembangunan di kampus B di Jakabaring, dan itu mungkin sudah selesai kan Prof pembangunannya. Nah, apakah akan terrealisasikan pemindahannya pada semester depan atau akan diundur lagi Prof? Baik, ini penempatan gedung baru, kan pindah itu lain artinya.
lokasi lah, tentang lokasi. Kita alhamdulillah Fakultas Psikologi mendapat satu gedung untuk perkantoran, perkuliahan ya di Jakabaring. Apakah jadi pindah? Pindah tetap jadi. Ya, persoalannya kapan? Itu kan. Nah, kapannya ini kan juga kalau sekarang kalau ada di sana sekarang gedungnya sudah, cuma sarana untuk ke sana jalan itu belum. Ya, nanti kamu dari rumah pakai bedak lalu nanti di sana kena lumpur gimana? Jadi mungkin tertunda dikit. Cuma yang jelas insya Allah mohon doa semuanya di semester depan kita sudah ada perkuliahan perkantoran di sana. Itu insya Allah tetap ada. Dan yang pindah itu kan ya psikologi, ya mendapat ilmu baru, psikologi, baby, saintek, kemudian prodi umum tarbiyah dan tata pusat perpustakaan. Yang pindah nambah, ini tetap sini. Yang gedung di Jakabaring juga ada perpustakaan baru juga. Ini tidak bisa dipindah karena di mana tempat dia harus ada perpustakaan. Jadi mahasiswa psikologi yang baru sudah pindah ke sana ya, Prof? Boleh jadi, silakanlah. Bukannya masa baru, masa lama juga harus pindah ke sana. Bukan baru saja. Jadi ada adik yang semester 4 sekarang nanti semester 3, semester 2 sekarang nanti semester 3 juga kuliah di sana. Kalau yang kos ya silakan cari tempat di sana. Kalau yang orang tua jangan pindah. Yang orang tua jangan pindah. Ya sama orang tuanya. Jadi ya silakanlah berpikir untuk menyesuaikan mau di sini silakan. Cuma perlu ada tambahan ongkos. Ada juga yang bertanya pada adik mahasiswa, apa nggak ada UIN menyediakan bus, ya, shuttle busnya di sini ke sana balik lagi, berkilir itu. Ya saat ini belum. Cuma pihak pimpinan, ya rektorat sudah berpikir ke sana, sudah berpikir bagaimana nanti adik-adik, terutama adik yang di divisi yang nginapnya di sini, kuliahnya nanti di sana di mana? Ada enggak transportasi yang disediakan oleh pihak lembaga UIN? Ya sudah dipikirkan, cuma untuk saat ini belum ada. Cuma yang pasti adik, pandemi COVID-19 ini itu anggaran kita terganggu, sangat terganggu. Ya, sangat terganggu. Hampir setengah dari anggaran itu dialihkan ke COVID-19. Itu bukan hanya UIN kita saja, semua negara. Ya, termasuk ada terganggu juga kuliahnya. Selama ini bertemu dengan dosennya, sekarang ketemu hanya melalui dunia maya. Ya, sama-sama tidur, bisa nonton, bisa belajar, belum mandi juga belajar. Ya, mulai Zoom. Oke, lagi. Untuk yang ngekos nih, Prof, kan di Jakabaring itu belum banyak tuh penyediaan kos-kosnya. Nah, kayak mana anak-anak yang ngekos itu, apakah mereka harus pindah juga atau masih tetap ke kosan lama, Prof? Ya silakanlah adik-adik mahasiswa yang kos untuk menyesuaikan. Kalau memang mau pindah silakan, enggak yo silakan. Yang penting itu perkuliahannya di sana, ya. Mungkin biayanya lebih banyak. Iya, ada tambahan biaya. Saya pikir mulai dari sekarang coba cari bagi yang mau pindah kos silakan. Itu mulai lihat di mana posisi yang tepat. Kalau ada kan tahu kan posisi UIN-nya sudah tahu kan? Ya, di belakang itu kita ini belakang UIN itu bersebelahan dengan rumah sakit Bari. Jadi silakanlah lihat di jalan samping rumah sakit Bari, ya silakan mau kos di mana itu, Bapak. Ya mau tetap kos di sini silakan, tidak mau meninggalkan kampus lama dan tidak bisa ya silakan di sini, ya Rania. Nah, kalau mau tetap di Kenten silakan Kenten. Nah, si Ideal nih Kenten ya. Kan 14. Kan 14, jauh lagi. Oke. Baiklah, Prof. Materinya sudah habis.
Jadi harapan Prof untuk psikologi kedepannya dan harapannya setelah COVID-19 ini gimana Prof? Ya, paling tidak adik-adik ya, COVID-19 ini memberi apa ya, suasana baru bagi kita, bahwa kita siap dengan perubahan. Siap gak siap, harus siap menerima perubahan ini. Dan perubahan ini terasa sekali dari sisi emosi, sisi wawasan, dan termasuk sisi ya emosi kita. Jangan suka marah, jangan suka langsung menjudge, ini tidak baik, ini jangan, karena semua kita ini, karena COVID-19 ini memberi sesuatu suasana baru ya. Lagi-lagi lah ini ya tingkatkan terus prestasi meskipun dalam kondisi yang terbatas ini. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab ya dalam video semacam kemarin, saya pikir sudah viral itu sangat bagus itu ya. Jangan jadikan COVID-19 ini sebagai hambatan untuk maju. Justru ini adalah untuk membuat kita lebih mawas diri, lebih berkembang, lebih kreatif, dan psikometrik kreatif itu kita. Oke, terima kasih atas waktunya Prof. Oke, sama-sama. Semoga Prof selalu sehat. Amin. Dan semoga psikometrik jadi maju terus. Amin, insyaallah. Dan juga saya harap adik-adik psikometrik juga tetap dalam kedisian ini tetap bersabar, tetap kuliah yang fokus, yang macam-macam ya, kuliah, jangan abaikan waktumu untuk hal yang tidak berguna ya. Tetap cantik, tetap jalan gagah, dan tetap kreatif. Oke, terima kasih ya semuanya. Baiklah, inilah hasil dari bincang-bincang santai saya dengan Prof Rizan. Dan terima kasih Prof atas waktunya telah berbincang-bincang santai dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa lain. Baiklah, saya Rizka Fadila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.